Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helen Wulandari dan saya ingin mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram Ilmu Komunikasi UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dalam era globalisasi yang terjadi pada saat ini, kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat terhindarkan dan akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Pada saat ini, semua kegiatan manusia hampir seluruhnya menggunakan teknologi. Hal tersebut karena teknologi membantu manusia untuk lebih cepat dan efisien dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Hadirnya internet merupakan salah satu kemajuan teknologi akibat globalisasi. Dengan hadirnya internet, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dilansir dari data indonesia.id, berdasarkan data yang tercatat oleh We Are Social, diketahui bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta pengguna pada Januari 2023. Berdasarkan hal tersebut, sekitar 77% dari jumlah penduduk di Indonesia menggunakan internet. Sedangkan pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya sebanyak 205 juta pengguna. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 7,9 juta pengguna selama 1 tahun dan hal tersebut merupakan peningkatan yang signifikan. Salah satu aktivitas manusia yang sering menggunakan peran teknologi yaitu dalam bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dapat dilihat dengan banyaknya kemudahan yang diberikan. Hal tersebut disertai dengan berbagai alternatif media yang ditawarkan, yakni media konvensional atau media tradisional hingga media baru atau new media. Dilansir dari katadata.co.id, salah satu media baru yang diminati oleh masyarakat Indonesia pada saat ini adalah media sosial. Hampir seluruh penduduk di Indonesia menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan dan mendapatkan suatu informasi, menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center atau KIC,
dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang berjudul Status Literasi Digital di Indonesia 2021, diketahui bahwa sebanyak 73 responden memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan informasi. Selain media sosial, responden juga memanfaatkan televisi serta berita online dan sebagai media informasi. Salah satu media sosial yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Instagram. Instagram dapat menjadi salah satu platform media sosial yang populer karena sosial media tersebut lebih menekankan kepada aspek visual dibandingkan aspek tulisan. Instagram juga mudah untuk digunakan. Selain itu, Instagram memiliki banyak fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh media sosial lain. Dilansir dari data indonesia.id, jumlah pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 97,38 juta pengguna per Oktober 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 7% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya memiliki 91,01 juta pengguna Instagram. Lalu, Instagram pada saat ini tidak hanya digunakan oleh penggunanya sebagai sarana untuk berinteraksi dengan pengguna lain atau sebagai sarana untuk membagikan momen diri dalam bentuk foto atau video. Penggunaan Instagram juga dapat mengalami perkembangan, yakni dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Salah satunya adalah berbagai informasi. Informasi di Instagram tidak hanya digunakan oleh individu saja, tetapi juga digunakan oleh komunitas, organisasi, perusahaan, universitas, pemerintahan, kelompok, dan lain-lain. Salah satu akun yang memanfaatkan Instagram untuk membagikan informasi adalah akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ yang merupakan akun resmi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, yang mana akun tersebut merupakan akun dari lembaga pendidikan. Akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ merupakan akun resmi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang dikelola oleh Humas atau Hubungan Masyarakat Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Akun @ilmukomunikasi_UNJ saat ini memiliki 1027 pengikut dan memiliki jumlah postingan sebanyak 338 postingan. Postingan dari akun @ilmukomunikasi_UNJ berisikan informasi mengenai informasi akademik dan non-akademik di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Informasi-informasi yang terdapat di akun @ilmukomunikasi_UNJ disampaikan dalam bentuk infografis, foto, video, dan caption. Oleh karena itu, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta dapat memanfaatkan akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ sebagai sumber informasi akademik atau non-akademik. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah terdapat pengaruh media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta.
Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki dua manfaat. Yang pertama manfaat akademis dan manfaat praktis. Untuk manfaat akademis, yang pertama, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai media sosial dan kebutuhan informasi. Yang kedua, manfaat akademis, yakni hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Lalu ada manfaat praktis, yakni hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk praktisi media sosial. Konsep dalam penelitian ini adalah komunikasi massa. Menurut Fredson, komunikasi massa berbeda dengan jenis komunikasi lainnya, yakni dengan adanya suatu kenyataan di mana komunikasi massa diperuntukkan untuk jumlah populasi dari bagian suatu kelompok. Komunikasi massa mempunyai alat-alat khusus untuk menyampaikan suatu pesan agar pesan yang disampaikan dapat diterima langsung oleh khalayak. Alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan isi pesan dari komunikasi massa disebut dengan media massa. Istilah media massa mengacu kepada sejumlah media yang telah ada sejak dahulu dan tetap digunakan hingga saat ini, seperti surat kabar, majalah, film, televisi, dan internet. Hadirnya sejumlah media massa baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan media massa sebelumnya disebut dengan media baru. Media baru sering dipelajari sebagai salah satu konsep globalisasi. Globalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami serangkaian proses yang saling berkaitan. Media baru menjadi salah satu konsep dari globalisasi, dan dampaknya karena memungkinkan individu untuk berkomunikasi tanpa adanya batasan. Media baru menurut Terry Flew lebih menekankan kepada format isi media yang dikombinasikan dengan kesatuan data berupa teks, suara, gambar, dan sebagainya dalam format digital. Salah satu media baru yang digemari pada saat ini adalah media sosial. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and gratification. Teori ini mengajukan gagasan bahwa perbedaan individu menyebabkan audiens mencari, menggunakan, dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan psikologis yang berbeda antara individu audiens. Sesuai dengan judul penelitian ini, yakni pengaruh media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta.
Maka hasil dari penelitian ini akan menjelaskan pengaruh dari media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, yakni review literatur untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dan penelitian yang telah dilakukan. Untuk judul yang pertama, yakni penggunaan media official akun Instagram Winsu dalam memenuhi kebutuhan informasi, studi korelasional kuantitatif pada mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi Stanbook 2017 dan 2018, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang diteliti oleh Nur Azhani Sitorus, Atsiria, dan Syahrul Abidin pada tahun 2022. Persamaan dalam penelitian ini adalah media sosial yang akan diteliti. Media sosial yang akan diteliti adalah media sosial Instagram yang merupakan akun Instagram lembaga pendidikan. Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah uses and gratification. Selanjutnya, perbedaan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan sampel yang digunakan. Dalam penelitian tersebut menggunakan purposive sampling. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan simple random sampling. Lalu judul yang kedua yakni pengaruh konten media sosial Instagram @LAAKFKB terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa akhir yang diteliti oleh Natasha Puspitasari dan Novha Rina. Persamaan dalam penelitian ini adalah media sosial yang akan diteliti. Media sosial Instagram yang diteliti merupakan akun Instagram lembaga pendidikan. Lalu persamaan yang kedua yakni teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut juga meneliti faktor lain yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa akhir FKB. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan hanya meneliti pengaruh media sosial terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Lalu judul yang ketiga yakni pengaruh penggunaan media sosial Instagram @humasbdg terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers yang diteliti oleh Agnes Pertiwi Sutrisno dan Ira Dwi Mayangsari. Persamaan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni simple random sampling, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah uses and gratification. Perbedaan dalam penelitian ini adalah akun yang diteliti. Dalam penelitian tersebut meneliti akun Instagram lembaga pemerintahan. Sedangkan penelitian yang dilakukan meneliti akun Instagram lembaga pendidikan. Lalu, penelitian serupa dilakukan dengan judul efektivitas penggunaan media sosial akun Instagram @pencafe dalam pemenuhan kebutuhan informasi penggemar K-pop yang diteliti oleh Divda Aurelia Bellatrix Putri Sarasak dan Lucia Savitri Setio Utami pada tahun 2021. Persamaan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Lalu perbedaan dalam penelitian ini adalah akun yang diteliti. Dalam penelitian tersebut meneliti akun fanbase K-pop. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti akun Instagram lembaga pendidikan. Lalu judul selanjutnya, efektivitas media sosial akun Instagram @detikcom dalam pemenuhan kebutuhan informasi
yang ditulis oleh Nadia Ayu Puspita dan Nuriyati Samatan. Persamaan dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and gratification. Perbedaan dalam penelitian ini adalah akun yang diteliti. Dalam penelitian tersebut meneliti akun portal berita, sedangkan penelitian dilakukan meneliti akun Instagram lembaga pendidikan. Lalu selanjutnya penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi yang ditulis oleh Awindya Wulandari dan Akida Nuril Salma. Persamaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Lalu perbedaan dalam penelitian ini adalah akun yang diteliti. Dalam penelitian tersebut meneliti akun lembaga pemerintahan, sedangkan penelitian dilakukan meneliti akun Instagram lembaga pendidikan. Lalu selanjutnya penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram @visitbogor terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers yang dilakukan oleh Dian Mustika Ramadhani, Jafar, dan Yuliani Rahma Putri. Persamaan dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan, yakni teori uses and gratification. Lalu persamaan lainnya adalah metode yang digunakan, yakni metode survei. Perbedaan dalam penelitian ini adalah akun yang diteliti. Dalam penelitian tersebut meneliti akun pariwisata suatu kota, sedangkan penelitian dilakukan meneliti akun Instagram lembaga pendidikan. Lalu selanjutnya penelitian yang berjudul Pengaruh Konten Akun Instagram @jktinfo terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Lalu Lintas Followers. Survei terhadap followers akun Instagram @jktinfo yang dilakukan oleh Arshinta Eka Putri. Persamaan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel, yakni simple random sampling. Perbedaan dalam penelitian ini adalah akun yang diteliti. Dalam penelitian tersebut meneliti akun yang berisikan informasi mengenai suatu kota, sedangkan penelitian dilakukan meneliti akun Instagram lembaga pendidikan. Lalu selanjutnya penelitian yang berjudul Efektivitas Akun Instagram Jackpost Image dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers yang dilakukan oleh Latifatu Laili, Gamis Dewi Rahmawati, dan Liza Zalia pada tahun 2021. Untuk persamaannya, persamaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Perbedaan dalam penelitian ini adalah akun yang diteliti. Dalam penelitian tersebut meneliti Surat Kabar Nasional Indonesia, sedangkan penelitian dilakukan meneliti akun Instagram lembaga pendidikan. Lalu judul yang terakhir yakni Hubungan Penggunaan Instagram si Mamaung dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers, yang diteliti oleh Muhammad Fauzi Rohimat Desviana dan Satya Indra Karsa. Persamaan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni simple random sampling, dan teori yang digunakan adalah uses and gratification. Lalu selanjutnya perbedaan dalam penelitian ini adalah akun yang diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan tersebut meneliti akun fanbase grup sepak bola, sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu meneliti akun Instagram lembaga pendidikan.
Selanjutnya, variabel X yang diteliti dalam penelitian ini. Variabel X dalam penelitian ini adalah media sosial. Menurut Michael Cross, media sosial adalah suatu istilah untuk menggambarkan berbagai teknologi untuk melibatkan orang dalam kolaborasi, pertukaran informasi, dan saling berinteraksi melalui konten berbasis web. Seiring dengan perkembangan teknologi, internet juga berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, fitur-fitur yang disediakan oleh media sosial untuk penggunanya selalu berubah. Selanjutnya, variabel Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan informasi. Menurut Case, kebutuhan informasi adalah suatu keadaan di mana individu menyadari bahwa pengetahuan yang ia miliki tidak cukup untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Krikelas berpendapat bahwa kebutuhan informasi akan hadir saat wawasan yang ada di dalam diri individu kurang dari yang dibutuhkan. Hal tersebut menyebabkan individu untuk mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Model dalam penelitian ini adalah untuk meneliti media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu, hipotesis teori dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Paradigma positivisme memiliki filosofi deterministik di mana penyebab menentukan efek atau hasil. Masalah dalam paradigma positivisme mencerminkan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi hasil. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel yang akan diteliti, yakni variabel pengaruh media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk memeriksa hubungan antara variabel yang mempengaruhi suatu hasil dan menjawab pertanyaan serta hipotesis melalui survei dan eksperimen. Sesuai dengan penelitian ini bertujuan untuk memeriksa hipotesis teori, yakni terdapat pengaruh media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei.
Survei memberikan deskripsi kuantitatif mengenai tren, sikap, dan pendapat populasi atau tes untuk mengetahui hubungan antar variabel populasi dengan mempelajari populasi tersebut. Survei membantu peneliti untuk menjawab 3 jenis pertanyaan, yakni pertanyaan deskriptif, pertanyaan mengenai hubungan antar variabel, dan pertanyaan tentang hubungan prediktif antar variabel dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian, yakni mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi mengacu kepada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang akan diamati dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi UNJ yang berjumlah 461 orang. Lalu, sampel merupakan wakil dari populasi, yakni beberapa individu yang diambil dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 82 orang yang dihitung berdasarkan rumus Lovin. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik penarikan sampel simple random sampling. Simple random sampling merupakan prosedur dalam penelitian kuantitatif untuk memilih partisipan. Dalam simple random sampling, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dari populasi, memastikan bahwa sampel tersebut mewakili populasi. Selanjutnya adalah ukuran sampel. Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lovin, yakni N sama dengan N per 1 plus N dalam kurung E kuadrat, di mana N merupakan ukuran sampel yang dicari, dan N merupakan ukuran populasi, dan D adalah tingkat error. Untuk ukuran populasi yakni 461 yang merupakan mahasiswa-mahasiswi aktif Universitas Negeri Jakarta Program Studi Ilmu Komunikasi. Jadi 461 per 1 plus 461 dan tingkat error yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10%, maka E merupakan 0,1 kuadrat dan hasil yang diperoleh adalah 82,1 dan dibulatkan menjadi 82. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 82 orang. Selanjutnya, hipotesis riset dalam penelitian ini yakni variabel X, yaitu media sosial Instagram @ilmukomunikasi UNJ, berpengaruh terhadap variabel Y, yakni pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. H0 dalam penelitian ini yakni media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. H1 dalam penelitian ini yakni media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ mempengaruhi pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, hipotesis statistik dalam penelitian ini yakni H0 sama dengan 0 ditolak apabila hipotesis dalam penelitian ini yakni media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ tidak mempengaruhi pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan HA sama dengan 1 diterima sebab hipotesis dalam penelitian ini yakni media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ mempengaruhi pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan tertulis yang telah dirancang oleh peneliti dan responden menjawab pertanyaan tersebut.
Kuesioner dan penelitian ini dibuat dalam bentuk Google Form dan disebarkan kepada sampel melalui media sosial. Tujuan penyebaran kuesioner adalah untuk mengumpulkan informasi dari responden mengenai masalah dalam penelitian. List pertanyaan yang terdapat di kuesioner merupakan pertanyaan tertutup, sehingga responden tidak akan menjawab dari luar jawaban list di dalam kuesioner. Selanjutnya, metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas. Menetapkan skor validitas dalam suatu survei dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi apakah sebuah instrumen cocok digunakan dalam penelitian. Uji validitas dapat membuktikan sah atau tidaknya suatu indikator. Validitas suatu variabel dapat diketahui menggunakan Barrett's Test of Precision. Apabila variabel tersebut berkorelasi, maka nilai R sama dengan 1, dan apabila tidak berkorelasi, maka nilai R sama dengan 0. Selain itu, validitas juga dapat dilihat dari Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO, Measure of Sampling Adequacy. Apabila nilai KMO antara 0,5 sampai dengan 1, maka variabel tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas merujuk kepada konsistensi atau keberulangan suatu instrumen. Bentuk reliabilitas yang paling penting yakni sejauh mana kumpulan item pada instrumen berperilaku dengan cara yang sama dan menyangkut apakah skala cukup stabil dari waktu ke waktu dengan administrasi berulang. Suatu variabel dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha yang diperoleh sebesar 0,6. Selanjutnya, metode analisis data. Analisis data univariat. Analisis univariat merupakan bentuk paling sederhana dari analisis kuantitatif yang melibatkan penggambaran suatu kasus dan kaitannya dengan satu variabel, khususnya distribusi atribut yang ada dalam suatu variabel. Analisis univariat bertujuan untuk deskripsi, distribusi frekuensi, rata-rata, dan ukuran dispersi akan menjadi contoh analisis univariat yang dibedakan dari analisis bivariat dan multivariat. Selanjutnya ada analisis data bivariat. Analisis bivariat merupakan analisis dua variabel secara bersamaan. Kebanyakan analisis bivariat dalam penelitian sosial menambahkan elemen lain, menentukan hubungan antara variabel itu sendiri. Dengan demikian, analisis bivariat berfokus pada variabel dan hubungan empirisnya. Analisis bivariat dua variabel secara bersamaan yang bertujuan untuk menentukan hubungan empiris antara mereka. Pembuatan tabel presentasi sederhana atau perhitungan koefisien korelasi sederhana adalah contoh analisis bivariat. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner berupa angket tertutup. Oleh karena itu, responden tidak dapat menjawab dengan jawaban di luar dari list jawaban di kuesioner. Selanjutnya ada kelemahan penelitian. Kelemahan dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and gratification. Teori ini memiliki beberapa kelemahan, yakni tidak bersifat teoritis karena masih kabur dalam mendefinisikan konsep-konsep utama, kebutuhan, dan memiliki fokus yang sempit terbatas pada individu. Pendekatan ini berdasarkan pada konsep-konsep psikologis seperti kebutuhan, mengabaikan struktur sosial maupun tempat media berada dalam struktur tersebut. Selanjutnya ada definisi operasional. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel X, media sosial, dan variabel Y, pemenuhan kebutuhan informasi. Variabel X dalam penelitian ini adalah media sosial. Variabel X, yakni media sosial, menurut Michael Cross, adalah suatu istilah untuk menggambarkan berbagai teknologi untuk melibatkan orang dalam kolaborasi, pertukaran informasi, dan saling berinteraksi melalui konten berbasis web. Seiring dengan perkembangan teknologi, internet juga berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, fitur-fitur yang disediakan oleh media sosial untuk penggunanya selalu berubah. Menurut Chris Hewer, terdapat 4C dalam sosial media, yakni konteks, communication, collaboration, dan connection.
Yang pertama ada konteks, yaitu how we frame our stories, yakni bagaimana untuk membentuk sebuah pesan, informasi, dan bahasa yang digunakan dan isi pesan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada communication, yaitu the practice of sharing our story as well as listening, responding, and growing, yakni berkaitan dengan bagaimana suatu pesan atau informasi dibagikan dengan cara mendengar, merespon, dan membuat pengguna merasa nyaman dan tersampaikan dengan baik. Lalu selanjutnya ada collaboration, yakni working together to make things better and more efficient and effective, yakni cara bekerja sama antara pemberi pesan dengan pengguna media sosial untuk membuat segala hal menjadi lebih baik dan lebih efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada connection, yaitu the relationship we forge and maintain, yakni cara dalam memelihara suatu hubungan antara pemberi pesan dan pengguna penerima pesan yang telah terbina. Selanjutnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni kebutuhan informasi. Menurut Case, kebutuhan informasi adalah suatu keadaan di mana individu menyadari bahwa pengetahuan yang ia miliki tidak cukup untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Krikelas berpendapat bahwa kebutuhan informasi akan hadir saat wawasan yang ada di diri individu kurang dari yang dibutuhkan. Hal tersebut menyebabkan individu untuk mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Guha berpendapat bahwa terdapat 4 jenis kebutuhan terhadap informasi, yakni yang pertama ada current need approach, merupakan pendekatan kepada kebutuhan pengguna informasi yang bersifat terbaru. Pengguna berinteraksi melalui sistem informasi dengan cara yang sangat umum untuk dapat meningkatkan pengetahuan. Lalu ada everyday need approach, merupakan pendekatan terhadap kebutuhan pengguna yang bersifat khusus dan dalam waktu yang singkat. Informasi yang dibutuhkan pengguna ada informasi yang secara rutin dicari oleh para pengguna. Lalu ada exhaustive need approach, merupakan pendekatan terhadap kebutuhan pengguna akan informasi yang mendalam. Pengguna informasi memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap informasi yang dibutuhkan, relevan, dan lengkap. Lalu yang terakhir ada catching up need approach, merupakan pendekatan terhadap pengguna akan informasi yang singkat dan lengkap, khususnya terkait perkembangan terakhir suatu subjek yang dibutuhkan dan hal-hal yang bersifat relevan. Selanjutnya terdapat operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada variabel media sosial, yaitu variabel X, dan memiliki 4 dimensi, yaitu konteks, communication, collaboration, dan connection. Indikator untuk konteks ada 4, yakni cara penyajian pesan, desain pesan, waktu penyampaian konten, dan konten yang disajikan. Untuk communication memiliki 4 indikator, yakni respon admin, informasi yang disampaikan, gaya penyampaian pesan, dan efektivitas pesan. Selanjutnya ada collaboration yang memiliki 4 indikator, yakni interaksi, ketertiban, kesesuaian pesan, dan manfaat. Terakhir, connection memiliki 2 indikator, yakni hubungan berkelanjutan dan timbal balik. Lalu untuk variabel Y, yakni pemenuhan kebutuhan informasi, memiliki 4 dimensi. Untuk dimensi pertama, yakni current need approach, memiliki 3 indikator, yakni terbaru, mudah, dan konstan. Lalu dimensi yang kedua, yakni everyday need approach, terdiri dari dua indikator, yakni spesifik dan cepat. Lalu untuk dimensi ketiga, yakni exhaustive need approach, memiliki 2 indikator, yakni akurat dan lengkap. Dan dimensi terakhir, yakni catching up need approach, memiliki 1 indikator, yakni singkat. Skala yang digunakan dalam penelitian ini merupakan skala interval. Sekian presentasi saya mengenai pengaruh media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.